Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Mafani akan menjelaskan mengenai Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri memiliki batas-batas, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Cina, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Filipina dan Samudra Pasifik, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan benua Australia. Asia Tenggara memiliki beberapa negara, yaitu Vietnam yang beribu kota di Hanoi, kemudian negara Laos yang beribu kota di Vientiane, Kamboja yang beribu kota di Phnom Penh, Thailand yang beribu kota di Bangkok, Myanmar yang beribu kota di Rangon, Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur, Singapura yang beribu kota di Singapura, Filipina yang beribu kota di Manila, Indonesia yang beribu kota di Jakarta, Brunei Darussalam yang beribu kota di Bandar Sri Begawan, dan Timor Leste yang beribu kota di Dili. Asia Tenggara sendiri terbagi atas dua, yaitu Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Asia Tenggara yang berada di daratan yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia. Asia Maritim terdapat negara yang jelas, yaitu Indonesia dan Filipina. Indonesia sendiri memiliki kepulauan yang besar. Kita bisa lihat jika di zoom terdapat Singapura dengan pulaunya yang kecil. Jika kita berada di Pulau Kalimantan, terdapat Sarawak yaitu Malaysia bagian timur dan Brunei Darussalam. Jika kita lihat ke Pulau Nusa Tenggara Timur, terdapat negara Timor Leste. Berikut yang merupakan peta sungai di Asia Tenggara. Kita dapat lihat bahwa yang garis berwarna biru tersebut adalah jalur aliran sungainya. Terdapat sungai-sungai penting di Asia Tenggara, yaitu Sungai Irrawaddy yang diketahui bahwa memiliki fungsi yaitu sebagai sarana penghubung, sumber pengairan, dan tenaga listrik. Selain itu merupakan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Dan Sungai Irrawaddy ini berada di Myanmar. Kemudian terdapat Sungai Sitang dan Salween. Sungai ini berada di Myanmar. Kemudian ada Sungai Chao Phraya yang merupakan sebagai jalan penghubung, sumber pengairan, dan pembangkit listrik. Sungai ini juga merupakan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Sungai ini terletak di Thailand. Sungai Mekong. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini memiliki arti penting sebagai sarana penghubung dan sumber daya pengairan. Hulu sungai ini terdapat di dataran tinggi Xizang, Cina. Sungai ini mengaliri Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam. Terdapat Sungai Hitam dan Sungai Merah. Sungai ini terletak di Vietnam. Terdapat Sungai Perak dan Sungai Pahang. Sungai ini terletak di Malaysia bagian barat. Kemudian terdapat Sungai Batanghari di Jambi, Indonesia. Terdapat juga Sungai Musi di Sumatera Selatan, Indonesia. Kemudian terdapat Sungai Kinabatangan di Sabah, Malaysia. Lalu Sungai Rejang yang berada di Sarawak, Malaysia.
Kemudian Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Sungai Barito berada di Kalimantan Tengah, Indonesia. Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia. Sungai Brantas berada di Jawa Timur. Sungai Cagayan yang berada di Pulau Luzon, Filipina. Sungai Agosan yang berada di Pulau Mindanao, Filipina. Dan terakhir Sungai Mindanao yang berada di Pulau Mindanao, Filipina. Dan perekonomian di Asia Tenggara itu beragam ya, karena disebabkan oleh kondisi geografis. Tapi bahwa Asia Tenggara ini terdapat perairan dan daratan. Selain itu terdapat dataran tinggi dan juga dataran rendah. Dataran tinggi atau pegunungan tersebut dapat ditanami beberapa tanaman yang sesuai dengan keadaan lingkungan tersebut. Di Asia Tenggara pada umumnya setiap negara merupakan negara berkembang yang memiliki kegiatan ekonomi yang masih bergantung pada pertanian dan perkebunan maupun peternakan. Namun Singapura merupakan negara yang maju disebabkan karena mereka lebih bergantung pada kegiatan industri. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki banyak tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Namun pada umumnya masyarakat Asia Tenggara ini merupakan ras Melayu. Selain ras Melayu, terdapat juga ras Tiongkok yang menyebar di Asia Tenggara. Pada awal peradaban sendiri, kebanyakan di Asia Tenggara ini dipengaruhi oleh pengaruh kebudayaan India yang menyebarkan agama Hindu dan Buddhanya. Terdapat juga pengaruh dari Arab maupun Persia yang menyebarkan tentang kebudayaan Islam. Bangsa Barat maupun bangsa Eropa yang pernah menjajah di Asia Tenggara sini membawa kebudayaan modern bagi Asia Tenggara. Dan juga terdapat pengaruh dari kebudayaan Tiongkok ataupun Cina. Dalam berbahasa, selain berbahasa Inggris, di Asia Tenggara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuannya. Selain itu, dalam tulisan terdapat aksara yang merupakan pengaruh dari kebudayaan India. Dan terdapat juga aksara Arab Melayu dari pengaruh kebudayaan Islam atau Arab. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.